katanya, ya kan? Ya walaupun sekarang berapa 4 bulan belum bayar lagi. Sabar kan? Kami cuma menegakkan saja. Jadi jangan salahkan kami. Ya kenapa buat undang-undang sekeras kayak gitu? Kalau kami tidak melaksanakan itu, ya kami kena, ya kan? Nah, itu yang undang-undang itu perwakilan kita. Kalau kami tidak milih, kami hanya menegakkan aturan. Nah, kalau mau yang agak lebih aturannya, jangan dibuatlah sekeras begitu, ya. Nah, hari ini kita bicara masalah netralitas aparatur desa. Kalau saya bilang bukan hanya kepala desanya, termasuk sampai ke Pak RT-nya, Pak. Kalau kira-kira, saya mau nanya nih, saya sebut nama aja, sorry ya, Wahyu, kalau kamu kepala desa, kamu panggil RT mau datang kan? Kalau kamu panggil RT mau datang? Mau kan? Kalau kamu suruh dia mau juga kan? Nah, ini. Ya? Tuh hati-hati, karena isu-isu saya dengar ini lain nih, kepala desa diwajibkan harus begini, harus begitu. Ya jangan lagi, cukup setelah penetapan nanti, hati-hati. Kemudian orang yang kamu panggil itu belum tentu semuanya taat dan patuh ke kamu. Sama rambut ini aja sama hitam, artinya beda-beda. Teruskan, lanjutkan, dan yang lain-lain. Ya, hati-hati, jangan lagi stop, keluar dari sini stop. Tidak ada lagi itu. Kalau kamu disuruh kumpul di rumah kepala, disuruh kumpul di kantor camat dan yang lain-lain itu, hati-hati mau ngapain di sana? Undangan secara resmi Pak. Terus kalau kamu nggak datang, kamu bisa diberhentikan? Enggak. Mereka tidak punya kewenangan untuk itu. Ya kan? Cuma yang kasihan PNS nih, nggak datang dan kasihkan jauh-jauh ke sana. Nah ini yang susahnya, nanti sambil berjalan lah, coba nanti kita koordinasi dengan Bawaslu, hal seperti ini sebenarnya nggak bisa terjadi lagi. Jauh-jauh pindahin keluarganya di Pemain, pindahin ke Wonosobo, keluarganya di Wonosobo pindahin ke Pemain, luar biasa ya. Ya ini hal seperti ini yang menjadi perhatian kita bersama. Udah balik yuk belum? Hah? Macet malah sekarang nih. Pinjam duit di bank untuk nutupi silva terpakai. Siapa yang pinjam duit? Dititipkan bagaimana dengan institusi yang lain? Apa tiga-tiganya institusi itu bisa diaturnya? Ya kan? Nah sama kayak kemarin. Ketika kasus di Muara Sembo Ulu sampai kawan Oji ini merajuk, ya kan? Kawan Oji, kawan Pak Absul ini merajuk orangnya. Kenapa itu perkara dinaikkan? Ya gimana coba? Fakta pidananya sudah jelas kan? Nah, jadi penyelidikan itu begini, serangkaian tindakan penyelidikan karena bicara masalah Gakumdu, berarti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh personel Gakumdu mencari peristiwa pidana. Nah, ini kita kaitkan tadi kalau terkait masalah pasal 188 atau pasal 189 sudah diuraikan betul oleh Pak Absol tadi. Numpang di rumah kita saja bisa kena. Ya, kita melakukan gerakan-gerakan yang ini bisa kena. Sekarang ini kalau dulu orang hati-hati kalau kamu bicara, sekarang sudah berubah. Hati-hati mulut bicara dan Japengdos kalau Japengdos jadi berurusan. Kalau sekarang ini kalau berbuat dosa itu mulai mulut sekarang, tapi jari juga. Ya, jari ini bisa membakar dunia ini. Luar biasa sekarang. Bahkan lebih sakit jari-jari ini, efek jari ini daripada mulut sekarang. Dia bisa saja ngefitnah orang dengan suka-suka karena menyalahi pemahaman terkait kebebasan berpendapat itu, reformasi dan lain-lain. Itu salah mengartikan. Bukan sebebas itu, bukan sebebas menjudge orang, itu salah. Nah ini ngeri sekarang. Ibu Lurah
jangan lagi, ya. Ya, Bapak Ibu Lurah, jangan ya Bu ya. Atau kalau misalnya nanti saya datang ke sana, saya nyamar ngurus ini, salamnya harus begini, jangan. Ya. Gedor-gedor pintu, apa namanya itu? Kalau salam metal itu apa Bang Sol? Salam metal dulu Bang? Nggak boleh lagi ya. Ini salam metal katanya nggak boleh lagi. Boleh jangan. Atau ya serahlah kalau permainan jari yang lain nggak boleh. Tapi setelah penetapan calon yang lain jangan. Kenapa demikian? Itu bisa menjurus ke sini. Arah ke pidana. Ya, kalau Bapak sudah diproses, saya pastikanlah. Dua kali saja. Pertama mungkin diklarifikasi, kemudian kedua kalinya dipanggil sebagai saksi, ketiga kalinya pasti status Bapak sudah berubah. Nah, kalau sudah ada embel-embel tersangka itu rasanya nggak enak. Berapa menit lagi? Kami sampaikan pada kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak sempurna, dosanya begitu banyak, ya. Mudah-mudahan Tuhan mengampunkan, ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya kita kembalikan ke Kecamatan Muratasi. Yang saya ingin tanyakan sedikit Pak, tapi tadi telah disinggung oleh Pak Zibua. Tadi pertanyaan saya sebenarnya sudah dijawab tadi Pak oleh Pak Zibua. Pertanyaannya begini Pak, kami sebagai kepala desa ini, umpamanya ada keramaian-keramaian, ada penghuni segala macam, kami umpamanya kami mengimbau masyarakat kami untuk berbondong-bondong datang ke TPS untuk menentukan hak pilihnya. Mungkin sekedar kami bermasa seperti itu, apakah kami ini menyalahi atau apa tidak? Saya Jamaluddin dari Kepala Desa Robakan, Kecamatan Monas Bulu. Terima kasih Pak atas diberikan waktunya. Langsung saja, kami ini kan di desa itu selalu mendapat undangan dari masyarakat Pak. Ya. Sekecil apapun kegiatan masyarakat, kepala desa itu pasti diundang. Yang kami ingin tanyakan, seandainya salah satu tim sukses ataupun calon yang bersangkutan hadir juga di rumah yang kami diundang tadi, entah itu ceritanya apakah kami juga kena pasal Pak? Sedangkan undangannya misalnya seperti sedekah ataupun tasakuran. Nah, jadi kita ada di dalam itu, ataupun tim sukses ada dalam itu, ataupun calon langsung ada, kami tidak pergi keluar kan tidak enak juga Pak. Nah, yang kami ingin tanyakan, apa kami ini kena juga pasal tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kami kepala desa ini juga Pak, dari kepala desa itu berpolitik juga Pak, kalau tidak tenang. Akhirnya kita mencapai pasalnya. Terima kasih. Izin Pak Bawaslu beserta Bapak dari Polres Batanghari, kami ingin menyampaikan yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi peraturan dan penanganan pelanggaran pada tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Saya Hendra Gusti, Lurah Pasar Baru. Yang pertama mungkin yang kami tanyakan, bahwa di setiap pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan itu, kemarin itu saya juga pernah diundang untuk menghadiri acara pengukuhan tim sukses bupati dan wakil bupati ataupun gubernur dan wakil gubernur. Apakah kami kan satu wilayah Pak, jadi kami menghadiri itu, apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak? Satu, karena kita di wilayah Pak, mungkin undangannya itu atas nama lurahnya Pak. Kemudian yang kedua,
Ini pertanyaan saya yang kedua, bahwa beberapa waktu yang lalu kami melihat beberapa alat peraga kampanye itu sudah berserakan di jalan. Nah, terus kami memerintahkan salah satu staf, misalnya ya, kami cuma bisa Pak, salah satu staf supaya ini tidak berserakan, jangan nampak sembrautnya kota kami ataupun desa kami. Jadi kami minta staf untuk memperbaiki. Apakah itu termasuk pelanggaran? Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan kami yang ketiga, untuk berlakunya daripada apa yang disampaikan oleh Pak Zebuat tadi, mungkin ada menggunakan salah satu kode baik gini segala macam itu. Nah, kira-kira mulai berlakunya itu mulai ditetapkan calon atau tidak? Karena sebelumnya kami sering seperti itu mungkin Pak. Karena kita kan bukan masalah itu saja Pak. Kadang-kadang kita foto sering juga. Bukan untuk masalah pemilihan ini saja, ini seperti itu. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Kan terhitung sebentar lagi Bapak Bupati mau cuti ya katanya. Nah, kami ini sebagai lurah, apakah terhitung menjadi cuti sampai pemilihan itu kami ini boleh menghadiri undangan dari Bapak Bupati itu atas nama pribadi, atau juga mungkin kalau dari dinas mungkin kami tetap hadir, tapi pas dia cuti itu Pak, kayak mana tuh posisi kami sebenarnya, boleh hadir atau tidak? Karena pasti diundang ke Serambi, diundang ya kan, jadi bingung kan, padahal kan dia cuti tuh, calonnya dia status dia calon bupati, ya kan bukan bupati lagi. Nah, tolong posisi kami ini seperti apa ya Pak? Apa dasarnya saya nyatakan salah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tadi. Jadi kami punya surat edaran dari Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka memberikan kejelasan kepada pengawas pemilihan terkait penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ada beberapa hal yang perlu dipedomani. Yang pertama, penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dilakukan dalam dua ranah hukum, yakni hukum pemerintahan desa yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang 6 Tahun 2014 yang dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya, dan yang kedua hukum pemilihan kepala daerah yang bersumber dari Undang-Undang 10 2016. Misalnya nih, seandainya Pak Lurah kemarin hadir di situ dan kami menemukan ada informasi terkait kehadiran Pak Lurah ke sana, dan itu menjadi temuan kami Pak Lurah, dan kami proses berdasarkan Undang-Undang 6 2014. Jadi tidak ada namanya kekosongan hukum di situ, meskipun belum masuk masa kampanye, masih membentukkan tim kan, belum masuk kan. Kehadiran lurah di sana itu bertentangan dengan Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Macam mana kalau nanti Pak Lurah misalnya hadir pas masa kampanye? Itu pidana. Kalau di Undang-Undang 6 2014 administratif sifatnya, maka ketika nanti di masa kampanye Pak Lurah atau kades itu datang mengkampanyekan atau menghadiri kampanye, maka konsekuensinya adalah pidana. Jadi tidak ada kekosongan hukum. Jadi alhamdulillah Pak Lurah ada datang, dan itu pilihan yang terbaik. Ya memang itu tadi. Ini off. Kalau tiba-tiba tidak ada niat jahatnya nggak bisa. Nah, tapi pertanyaan begini, kira-kira kalau Bapak tidak datang ke sana, apakah acaranya terlaksana apa tidak? Terlaksana kan? Nah, terus, nah ini masalahnya. Nah, nanti kalau PNS ini susah. Ini kalau nggak datang, nanti dicatat sama malaikat yang hidup di dunia. Lo nggak pindah ini. Ya, harapan kita sih sebenarnya yang tukang catat itu yang harus ngerti gitu. Ya memang serba susah. Yang lebih tepatnya saudara, untuk sementara dulu nafsunya untuk menghadiri hal-hal seperti itu dikurangi. Ya kita tidak tahu, tidak semua PNS itu hatinya sama, ya kan? Tidak semua juga PNS di Batang hari ini memiliki pilihan yang sama, ya kan? Jadi bagusnya kosong. Karena tadi Pak ini, itu kalau udah cuti
kemudian ada undangan di rumah salah satu ini, kalau saya tidak datang saya dicatat, nanti dimintain ke Polres Sumur. Ya kan? Sebenarnya bukan ininya yang ini, tapi bukan catat ini yang susah, bukan publisi ini yang susah. Nah ini saran kami, ya saran kami lebih bagus dari saran diberi pemahaman ke mereka, belum penetapan. Sekarang itu bisa ada waktu, jadi pemahaman ke teman-teman catat itu bahwa ke depan kami akan mengalami kesulitan seperti itu. Kalau ada pilihan tertentu sudah disampaikan oleh Pak Absol tadi, cukup di dalam hati saja, ya kan, jangan sampai orang lain tahu. Tadi yang dimana nih, Rawa Mekar tadi Pak, ya, Muara Sungai Ulu, saya tambahkan dikit, untuk menguji bahwa Bapak punya peran aktif di sana, maka harus dilakukan proses penyelidikan. Jadi makanya nanti jangan terkejut, tiba-tiba kami panggil, tujuannya bukan langsung untuk menjustis Bapak. Nah, ini ada prosesnya Pak. Dan saya pastikan orang-orang yang ada di sana, yang kumpul itu sudah punya sertifikasi khusus Pak. Tidak gampang menjadikan orang sebagai objek hukum kan. Ya, begitu banyak tahapan yang harus dilakukan. Ada beberapa verifikasi. Tapi dinilai dari sana. Ada nggak peran aktif Bapak di situ? Makanya yang sering ditanya nanti oleh kawan-kawan di sana, kalau Bapak tidak datang, kira-kira acara itu terlaksana apa? Kemudian apa hubungannya dengan job desk-nya, job description-nya apa Pak? Ya kan? Nanti kan terbukti Pak di sana. Ternyata misalnya memang kita yang ini yang punya peran aktif di sana, membuka orang supaya datang, membuka ini supaya ini. Tetapi kita dibohongi gitu, oh Pak saya tiba-tiba datang aja, ternyata yang lain ngomong. Saya Pak Kepala Desa pas suruh datang ke sana, asli Pak Bapak masuk. Ya, itu gampang nggak susah pembuktiannya Pak, pembuktiannya nggak susah. Jadi kembali ke itu tadi, ketika ada ini ya direm dulu lah, direm dulu, ya direm dulu ketika ada hal seperti itu. Ya karena setelah nanti penetapan itu pasti Pak, penjualan begitu banyak, ya kan itu pengertian, ya pengertian bahwa kami tidak bisa seperti dalam, ya kan? Sampaikan aja lah bahwa matahari ini selalu di hati. Kalau matahari ini nggak di hati, kalau keluaran dari kabupaten. Kalau misalnya kesenang dengan apa, kesenang dengan kabupaten matahari, keluaran begitu juga provinsi. Ya provinsi Jambi ini selalu di hati Pak. Ya, kalau nggak ini kalau masuk dalam hati, keluaran dari provinsi ini, begitu kan? Nah, jadi terkait masalah pilkada ini yang menurut saya tidak ada orang yang bisa menjaganya kamu.